Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Sebelumnya kami dari kelompok 1 kelas A. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Eliawati dengan NIM A41122031. Saya Khalida Munasti dengan NIM A41122010. Saya Nilu Sukanadi dengan NIM A41122029. Saya Putri Regina Prayoga dengan NIM A41122007. Saya Nurul Sari Abatias dengan NIM A41122002. Saya Jessica Liupangge dengan NIM A41122033. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kawasan Asia Barat. Kawasan Asia Barat meliputi wilayah bagian barat benua Asia, termasuk Timur Tengah dan Timur Dekat. Ini termasuk 18 negara seperti Azerbaijan, Bahrain, Ciprus, Syria, Armenia, Georgia, Irak, Jordan, Kuwait, Arabia, Palestina, dan United Arab. Letak strategis mereka di antara benua Eropa dan Afrika membuatnya penting sebagai rute perdagangan historis, misalnya jalur sutra. Daerah ini memiliki karakteristik unik mulai dari desa-desa subur, pantai panjang, gunung tinggi, hingga padang rumput gurun yang luas. Sejarahnya kaya dengan budaya Mesopotamia, ilmuwan kuniform, dan konflik politik yang signifikan. Di kawasan Asia Barat ini kami membahas 6 negara yang terdiri dari pertama negara Yordania, Yang kedua ada negara Lebanon, yang ketiga ada negara Turki, yang keempat ada negara Georgia, kelima ada negara Qatar, keenam negara Irak. Negara Qatar adalah sebuah negara dengan kondisi geografis yang terletak di Semenanjung Arab dengan garis pantai di Teluk Persia. Populasinya sekitar 2,8 juta dengan imigran dari berbagai negara. Negara ini menekankan pada nilai-nilai sosial seperti keharmonisan sosial dan keadilan. Selain itu, Qatar memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk arkeologi dan seni tradisional. Dalam bidang pendidikan, negara ini menawarkan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan fokus pada teknologi dan inovasi. Adapun isu-isu globalnya yang dihadapi oleh Qatar meliputi partisipasi dalam perdagangan internasional, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negara Lebanon. Keadaan geografis Lebanon adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, benua Asia bagian barat. Negara yang secara astronomis berada di antara 33 derajat sampai dengan 35 derajat lintang utara dan 35 derajat sampai dengan 37 derajat bujur timur. Ini berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sedangkan di sebelah selatannya adalah Israel. Di sebelah barat Lebanon adalah Laut Tengah dengan garis pantai sepanjang 225 km. Ibu kota Lebanon adalah Beirut. Luas wilayah Lebanon adalah sebesar 10.400 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.229.794 jiwa. Mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab 95%. Negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab ini memiliki dua agama mayoritas, yaitu agama Islam 54% dan agama Kristen 40,5%. Lebanon merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduknya. Penurunannya itu sekitar 1,1%. Ini terjadi karena pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lain.
Populasi Lebanon terdiri dari beragam grup etnik dan agama, Islam Sunni, Islam Syiah, Druze, Katolik, Maronit, Ortodoks Yunani, Kristen Koptik, dan lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak tahun 1932, menandakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan. Diperkirakan bahwa dari 54% penduduk Lebanon adalah Islam, terdiri atas 27% Sunni dan 27% Syiah dan 40,5% Kristen. Umumnya Maronit 21% dan 8% Gereja Ortodoks Antioquia, Apostolik Armenia, Katolik Yunani, Melkia, Gereja Assyria di timur, Katolik Kaldea, dan minoritas Protestan. Ada 1% kelompok minoritas kecil Yahudi yang tinggal di Beirut Pusat, Byblos, dan Hamdoun. Lebanon juga mempunyai sebuah komunitas kecil, kurang dari 1%. Kurdi juga dikenal sebagai Malami atau Mardinli yang umumnya bermigrasi dari Suriah Timur Laut dan Turki Tenggara. Diperkirakan jumlahnya antara 75.000 hingga 100.000 orang yang termasuk dalam kelompok Sunni. Dalam tahun-tahun belakangan ini, mereka memperoleh kewarganegaraan Lebanon. Selain itu, ada pula ribuan suku Beduin Arab di Bekaa dan di wilayah Wadi Khaled yang semuanya tergolong Sunni, yang juga mendapatkan kewarganegaraan Lebanon. Adapun nilai kultural di negara Lebanon. Nilai kultural merupakan suatu nilai yang telah disepakati oleh suatu masyarakat untuk membatasi tingkah laku, pedoman, serta sebagai karakteristik bangsanya. Ada 5 nilai kultural diantaranya, yaitu yang pertama ada keanekaragaman agama dan kebudayaan, yang kedua ada kuliner, yang ketiga musik dan tarian, yang keempat ada sejarah, yang kelima ada seni dan sastra. Nilai sosial di negara Lebanon. Lebanon memiliki nilai sosial yang kaya dan beragam, dengan budaya yang dipengaruhi oleh berbagai agama, etnis, dan sejarah yang kompleks. Nilai-nilai seperti toleransi, keramahan, solidaritas, kekeluargaan, dan pentingnya komunitas sangat dihargai dalam masyarakat Lebanon. Selain itu, kesetiaan terhadap agama dan tradisi juga merupakan nilai penting bagi sebagian besar penduduk Lebanon. Selanjutnya ada perkembangan pendidikan di negara Lebanon. Perkembangan pendidikan di Lebanon telah mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Lebanon memiliki sejarah panjang dalam sistem pendidikan yang kuat, tetapi konflik politik dan sosial termasuk Perang Saudara Lebanon telah mempengaruhi stabilitas dan kemajuan pendidikan di negara itu. Beberapa perkembangan positif termasuk peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah, serta peningkatan partisipasi dalam pendidikan tinggi. Namun tantangan yang masih dihadapi oleh sistem pendidikan Lebanon termasuk kesenjangan dalam akses pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, kekurangan dana, kekurangan infrastruktur pendidikan yang memadai, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah dalam organisasi internasional terus bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidik dan memperluas akses dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Selanjutnya ada isu global dan isu nasional di negara Lebanon. Yang pertama yaitu ada pertahanan dan keamanan, yang kedua sosial dan budaya, yang ketiga ideologi dan politik, yang keempat ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang negara Turki. Turki terletak di antara Asia dan Eropa dengan luas wilayah sekitar 783.562 km persegi. Saat ini Turki memiliki populasi sekitar 82 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 1,21% per tahun. Negara ini juga terkenal dengan keindahan alamnya, termasuk pantai Mediterania, pegunungan, dan situs-situs bersejarah seperti Kapadokia. Sekitar 99,8% penduduk Turki beragama Islam, sebagian besar Sunni,
Sementara sekitar 10-15 juta orang adalah Alevi. Selain itu, sekitar 0,2% penduduknya menganut agama lain, terutama Kristen dan Yahudi. Turki merupakan negara yang secara jelas memadukan pembauran timur dan barat, menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Turki memiliki sistem pendidikan yang terpusat dan telah mengalami reformasi untuk memperbaiki kurikulum, manajemen pendidikan, dan tujuan pendidikan. Negara ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya yaitu negara Yordania. Keadaan geografis Yordania yang beragam termasuk dataran, gurun, pegunungan, dan danau bersejarah telah membentuk karakteristik ekonomi, budaya, dan sejarah negara ini. Adapun keadaan demografis Yordania mencakup berbagai aspek populasi yang mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya di negara tersebut. Berikut adalah beberapa nilai kultural yang penting dalam konteks Yordania, seperti hospitalitas, kelompok dan solidaritas sosial, penghargaan terhadap tradisi, agama dan spiritualitas, kehormatan dan etika, kesederhanaan, serta keterbukaan. Nilai sosial yang tercermin dalam masyarakat Yordania mencakup berbagai aspek yang mengarah pada harmoni sosial, keragaman, dan solidaritas. Pendidikan di Yordania telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa aspek perkembangan pendidikan di negara ini mencakup aksesibilitas pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan teknologi. Dalam pendidikan Yordania, seperti negara lainnya, menghadapi sejumlah isu nasional dan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara tersebut, seperti krisis pengungsi, ekonomi, dan pengangguran, ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketegangan regional, reformasi politik dan keadilan, pembangunan infrastruktur, serta konservasi sumber daya alam. Baik, saya menjelaskan tentang negara Georgia. Georgia terletak di Kaukasus Selatan dengan luas wilayah 67.900 km. Georgia memiliki kebudayaan yang unik dan beragam, dengan pengaruh dari berbagai bangsa dan agama. Bahasa Georgia adalah bahasa Kartvelian yang paling banyak digunakan dan memiliki aksara Pedruli. Kebanyakan orang Georgia juga berbicara menggunakan bahasa Rusia. Negara Georgia adalah negara yang konservatif secara sosial, namun sikap terhadap beberapa masalah kadang bisa berubah. Georgia juga terkenal dengan keramahannya, kebenang yang sangat serbaguna, dan elemen Timur Tengah yang dimasukkan ke dalam tarian, lagu, dan pakaian tradisionalnya. Georgia memiliki sistem hukum yang keras, dengan hukuman berat untuk pelanggaran hukum. Georgia memiliki reputasi sebagai negara yang aman, dengan korupsi yang paling rendah daripada di banyak negara bekas Soviet lainnya. Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Georgia telah melakukan peningkatan besar dalam sistem informasi manajemen pendidikan untuk meningkatkan stabilitas basis data dan layanan pendidikan. Dengan fokus pada pengembangan lingkungan pembelajaran seumur hidup, Georgia terus meningkatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas untuk persiapan individu dalam masa depan. Georgia menghadapi tantangan sosial seperti korupsi, ketimpangan gender. Untuk unjuk rasa 2023, demonstrasi jalan di Georgia pada Maret 2023 sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengikis kebebasan pers. Keadaan demografis Irak, penelitian menunjukkan bahwa orang Arab Mesopotamia merupakan mayoritas penduduk Irak. Secara genetik berbeda dari populasi Arab. Populasinya diperkirakan mencapai 43.533.592 pada tahun 2021. Selanjutnya, keadaan geografis Irak. Irak dengan nama resmi Republik Irak adalah sebuah negara Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang meliputi sebagian besar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur gurun Kuwait Suriah. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Irak. Sistem pendidikan Irak dilandang berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur yang tidak memadai dan kurikulum yang ketinggalan zaman, hingga sumber daya yang tidak memadai dan dampak psikologis yang berbasis trauma yang mempengaruhi guru dan siswa. Krisis ini melanggengkan siklus yang ketidaktahuan, kemiskinan, dan keterbelakangan.
Selanjutnya, perkembangan sosial di Irak. Nah, perkembangan sosial di Irak, nilai-nilai sosial Irak adalah kompleks, memiliki berbagai aspek yang tergantung pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut. Setelah perang di Irak, negara ini telah mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan. Selanjutnya yaitu nilai kultural di Irak. Nilai kultural di Irak adalah bagian nilai yang menentukan identitas dan hubungan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai kultural yang diiraqkan dalam masyarakat meliputi kehidupan bersama, kesederajatan, saling memahami, menghargai, dan menghindari kekerasan. Isu-isu ekonomi Irak. Terkait perekonomian, negara yang terpuruk setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Salah satu faktor utama terpuruknya ekonomi Irak adalah merajalelanya praktik korupsi di negara itu, di negara perekonomian Irak. Setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein, bukan semakin baik, malahan perekonomian Irak itu semakin buruk. Baik, itu tadi penjelasan dari beberapa negara yang ada di kawasan Asia Barat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.